Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dengan NPM 121 2021 023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar audit 402, yaitu pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor pengguna untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika suatu entitas pengguna memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa. Tujuan auditor pengguna ketika entitas pengguna menggunakan jasa dari suatu organisasi jasa adalah yang pertama, untuk memperoleh pemahaman atas sifat dan signifikansi jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan dampaknya terhadap pengendalian internal entitas pengguna yang relevan dengan audit, yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, dan yang kedua, untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit sebagai respon terhadap risiko tersebut. Auditor pengguna harus menentukan apakah suatu pemahaman yang memadai tentang sifat dan signifikansi jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan dampaknya terhadap pengendalian internal entitas pengguna yang relevan dengan audit telah diperoleh untuk menyediakan suatu dasar untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. SA 402 Revisi 2021 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Definisinya, untuk tujuan SA ini istilah berikut memiliki makna. Yang pertama, pengendalian pelengkap entitas pengguna. Pengendalian yang dianggap oleh organisasi jasa dalam mendesain jasanya akan diimplementasikan oleh entitas pengguna dan diidentifikasi dalam penjelasan sistemnya jika diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian. Lalu yang B, laporan atas deskripsi dan desain pengendalian pada suatu organisasi jasa. Dalam standar ini disebut sebagai laporan tipe 1. Sebuah laporan yang terdiri atas yang pertama, suatu deskripsi yang disusun oleh manajemen organisasi jasa tentang sistem yang dimiliki oleh organisasi jasa, tujuan pengendalian dan pengendalian terkait yang telah didesain dan diimplementasikan pada tanggal tertentu, dan suatu laporan dari auditor jasa yang bertujuan untuk menyampaikan keyakinan memadai yang mencakupi opini auditor jasa terhadap deskripsi sistem pada organisasi jasa, tujuan pengendalian dan pengendalian terkait, dan kesesuaian desain pengendalian untuk mencapai tujuan pengendalian yang telah ditentukan. Lalu yang C, laporan tentang deskripsi, desain, dan efektivitas operasi pengendalian dalam suatu organisasi jasa. Dalam SA ini disebut sebagai laporan tipe 2, yaitu sebuah laporan yang berisi yang pertama, suatu deskripsi yang disusun oleh manajemen organisasi jasa tentang sistem dalam organisasi jasa, tujuan pengendalian dan pengendalian yang terkait, desain dan implementasi pengendalian tersebut pada tanggal atau sepanjang periode tertentu dan dalam beberapa kasus, efektivitas operasi pengendalian tersebut sepanjang periode tertentu, dan yang kedua, suatu laporan yang disusun oleh auditor jasa dengan tujuan untuk menyampaikan keyakinan memadai yang mencakup opini auditor jasa terhadap deskripsi sistem organisasi jasa, tujuan pengendalian dan pengendalian yang terkait, kesesuaian desain pengendalian untuk mencapai tujuan pengendalian yang telah ditentukan, dan efektivitas operasi pengendalian, dan suatu deskripsi tentang pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor jasa dan hasilnya. Lalu yang D, auditor jasa. Seorang auditor yang atas permintaan organisasi jasa menyediakan laporan asurans atas pengendalian suatu organisasi jasa.
Lalu yang E, organisasi jasa, yaitu suatu organisasi pihak ketiga atau segmen suatu organisasi pihak ketiga yang menyediakan jasa kepada entitas pengguna yang merupakan bagian sistem informasi organisasi entitas tersebut yang relevan dengan pelaporan keuangan. Lalu yang F, sistem organisasi jasa. Kebijakan dan prosedur yang didesain, diimplementasikan, dan dipelihara oleh organisasi jasa untuk menyediakan jasa yang tercakup dalam laporan auditor jasa kepada entitas pengguna. Lalu yang G, organisasi subjasa, yaitu suatu organisasi jasa yang digunakan oleh organisasi jasa lain untuk melaksanakan beberapa jasa bagi entitas pengguna yang menjadi bagian sistem informasi entitas pengguna tersebut yang relevan dengan pelaporan keuangan. Lalu ada auditor pengguna, yaitu seorang auditor yang melaksanakan audit dan membuat laporan audit atas laporan keuangan suatu entitas pengguna. Lalu ada entitas pengguna, yaitu suatu entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa dan yang laporan keuangannya diaudit. Lalu selanjutnya ada ketentuan. Pemerolehan pemahaman atas jasa yang disediakan oleh organisasi jasa, termasuk pengendalian internal. Ketika pemerolehan pemahaman atas entitas pengguna berdasarkan SA 315 revisi 2021, auditor pengguna harus memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana entitas pengguna memanfaatkan jasa organisasi jasa dalam kegiatan operasi entitas pengguna. Ketika pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit berdasarkan SA 315 revisi 2021, auditor pengguna harus mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian yang relevan di entitas pengguna yang berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh organisasi jasa, termasuk pengendalian yang diterapkan terhadap transaksi yang diproses oleh organisasi jasa berdasarkan referensi pada paragraf A12 A14. Auditor pengguna harus menentukan apakah suatu pemahaman yang memadai tentang sifat dan signifikansi jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan dampaknya terhadap pengendalian internal entitas pengguna yang relevan dengan audit telah diperoleh untuk menyediakan suatu dasar untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Lalu ada respon terhadap risiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material. Dalam merespon risiko yang telah dinilai berdasarkan SA 330 revisi 2021, auditor pengguna harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah kecukupan dan ketepatan bukti audit tentang asersi laporan keuangan yang relevan terhadap tersedia dari catatan yang ada di tangan entitas pengguna, dan jika tidak, melaksanakan prosedur audit lanjutan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atau menggunakan auditor lain untuk melaksanakan prosedur tersebut di organisasi jasa bagi kepentingan auditor pengguna. Lalu laporan tipe 1 dan tipe 2 yang tidak mencantumkan jasa organisasi subjasa. Apabila auditor pengguna merencanakan untuk menggunakan laporan tipe 1 atau tipe 2 yang tidak mencantumkan jasa yang disediakan oleh organisasi subjasa dan jasa tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas pengguna, auditor pengguna harus menerapkan ketentuan SA ini sesuai dengan jasa yang disediakan oleh organisasi subjasa. Lalu kecurangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi berkaitan dengan aktivitas di organisasi jasa. Auditor pengguna harus meminta keterangan kepada manajemen entitas pengguna apakah organisasi jasa telah melaporkan kepada
entitas pengguna atau apakah entitas pengguna menyadari adanya kecurangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang memengaruhi laporan keuangan entitas pengguna. Auditor pengguna harus mengevaluasi bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan, termasuk dampak terhadap kesimpulan dan laporan auditor pengguna. Lalu selanjutnya pelaporan oleh auditor pengguna. Auditor pengguna harus memodifikasi opini dalam laporan audit pengguna berdasarkan SA 705 Revisi 2021 jika auditor pengguna tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang jasa yang diberikan oleh organisasi jasa yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas pengguna. Auditor pengguna tidak boleh mengacu ke pekerjaan auditor jasa dalam laporan auditor pengguna yang memuat opini tanpa modifikasian kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika pengacuan tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, laporan auditor pengguna harus menunjukkan bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor pengguna terhadap opini audit tersebut. Ketika pengacuan ke pekerjaan auditor jasa relevan dengan suatu pemahaman tentang suatu modifikasi atas opini auditor pengguna harus menunjukkan bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor pengguna terhadap opini auditnya. Lalu ada materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama, pemerolehan pemahaman tentang jasa yang disediakan oleh organisasi jasa termasuk pengendalian internal. Untuk A1, informasi tentang sifat dari jasa-jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dapat tersedia dari berbagai macam sumber seperti panduan pengguna, ikhtisar sistem, panduan teknis, kontrak atau perjanjian tingkat jasa antara entitas pengguna dan organisasi jasa, laporan oleh organisasi jasa, auditor internal atau regulator yang berwenang untuk mengendalikan organisasi jasa, laporan oleh auditor jasa termasuk surat pernyataan manajemen jika tersedia. Dan A2, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman auditor pengguna dengan organisasi jasa sebagai contoh, melalui pengalaman dalam perikatan audit lain, dapat juga bermanfaat dalam memperoleh pemahaman tentang sifat jasa yang disediakan oleh organisasi jasa. Hal ini secara khusus dapat bermanfaat jika jasa dan pengendalian pada organisasi jasa atas jasa tersebut mempunyai standar yang tinggi. Lalu selanjutnya sifat jasa yang disediakan oleh organisasi jasa. A3, suatu entitas pengguna dapat menggunakan organisasi jasa seperti memproses transaksi dan menjaga akuntabilitasnya atau mencatat transaksi dan memperoleh data terkait. Organisasi jasa yang menyediakan jasa seperti itu mencakup sebagai contoh Trust Departemen Bank yang menginvestasikan dan memberikan jasa aset untuk imbalan karyawan atau untuk pihak lain, bankir yang memberikan jasa hipotek untuk pihak lain, dan penyedia jasa aplikasi yang menyediakan paket aplikasi perangkat lunak dan sebuah lingkungan teknologi yang membantu pelanggan untuk memproses transaksi, operasi, dan keuangan. Lalu untuk keempat, contoh jasa yang disediakan oleh organisasi jasa yang relevan dengan audit mencakup yang pertama menyelenggarakan catatan akuntansi entitas pengguna, lalu manajemen aset dan penciptaan, pencatatan atau pemrosesan transaksi sebagai agen entitas pengguna. Terima kasih, sekian pemaparan materi saya mengenai standar audit 402. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.